Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom, selamat hari berbahagia untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan dari Ruhiman Ministry. Renungan yang sebenarnya tidak dipersiapkan secara matang, karena renungan ini berangkat dari perginya seseorang yang sangat kita kasihi. Saya teringat ketika tahun 93, kurang lebih tahun 1993, saya bergabung di GKRI Dwi Warna. Saya datang saat berusia remaja saat itu. Belum banyak orang di sana. Saya masuk langsung jadi pengurus, teman-teman. Karena nggak ada orang lagi, karena nggak ada jemaat lagi. Jadi saya jadi pengurus begitu. Setahun kemudian, karena saya bisa bermain gitar sedikit-sedikit, kemudian saya membantu sekolah minggu di sana. Dan saya langsung diterima jadi guru sekolah minggu dengan bermain musik di sana. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat Ruhiman datang ke gereja mau cari posisi, cari gereja yang masih kosong. Pasti Bapak Ibu langsung jadi majelis, langsung jadi pengurus, langsung jadi pelayan Tuhan, langsung jadi pemain musik di sana, karena dibutuhkan. Tapi saya tidak berbicara tentang hal itu, Bapak Ibu. Saya hanya mau mengulas balik bagaimana saya mengenal GKRI, dan kemudian saya mengenal satu sosok pemuda yang sangat Tuhan kasihi, sehingga di usianya yang masih muda, 35 tahun, Tuhan menjemput dia. Tuhan memanggil dia. Seseorang yang mungkin secara intelektual sulit untuk kita harapkan terlibat, Bapak Ibu. Tetapi hati yang dimiliki oleh anak muda ini sungguh luar biasa. Saya mengenal dia sejak sekolah minggu. Rajin dia datang ke sekolah minggu. Beranjak menjadi anak tunas,
menjadi anak remaja. Bahkan Tuhan beri saya kesempatan kembali untuk membina anak ini di Komisi Pemuda tahun 2019. Sejak tahun 2019 kami sangat dekat Bapak Ibu. Hampir tiap hari dia WA, WhatsApp saya, nanya kabar, diskusi segala macam. Walaupun jujur terkadang saya terganggu dengan hal itu. Tapi saya berpikir bahwa sebagai seorang pembina, saya dituntut meluangkan waktu 24 jam buat jemaat yang saya bina, termasuk anak muda ini Bapak Ibu. Bagaimana dia rajin membantu gereja, merapikan kursi. Banyak kesan yang saya terima dari anak muda ini Bapak Ibu. Saya teringat sekali ketika saya menjadi pembina di GKRI Jemaat di Warna, dan tiap hari Sabtu dia selalu datang duluan Bapak Ibu dan bertanya kepada saya, apakah minggu ini ibadah duduk di kursi atau duduk lesehan. Kalau duduk di kursi dia langsung beresin kursinya Bapak Ibu. Kalau duduk lesehan dia langsung merapikan kursinya dan menyediakan kami tempat untuk duduk. Dan ternyata kesetiaannya itu tidak hanya berada pada ruang lingkup Komisi Pemuda, tetapi dia juga sangat membantu untuk kebaktian umum yang pertama, kebaktian umum yang kedua. Bagaimana dia rajinnya membereskan Alkitab, membereskan sampah-sampah di kursi, merapikan kursi, selalu menyambut jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang manusia tidak luput dari dosa, manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin saja anak muda ini pernah melakukan kesalahan dan membuat kita jengkel. Tapi di balik semuanya itu saya belajar satu hal mengenai pelayanan Bapak Ibu. Bagaimana seringkali kita memilih-milih pelayanan yang kita sukai. Ketika kita sudah melayani di atas mimbar, kita sangat enggan sekali untuk kita pegang sapu. Sangat enggan sekali kita untuk pindah-pindahin kursi. Sangat enggan sekali kita memungut sampah yang ada di dalam gereja. Dari sosok anak muda ini kita mau belajar bahwa bagaimana Tuhan telah memilih kita. Bukan hanya dikhususkan sebagai pelayan Tuhan di atas mimbar Bapak Ibu. Seorang pelayan adalah seorang hamba. Seorang hamba tidak berhak atas dirinya sendiri. Ketika kita sebagai orang Kristen, ketika saya sebagai hamba Tuhan seringkali menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana rendah hati, bagaimana melayani. Anak muda ini yang tidak pandai berkata-kata telah mempraktekannya. Memberikan teladan bagi kita semua bahwa pelayanan itu tidak merendahkan siapapun. Ketika dia mengangkat kursi, dia tidak merasa dirinya sedang direndahkan. Ketika dia sedang merapikan amplop-amplop persembahan yang berserakan, warta-warta yang ditinggal dengan sengaja oleh jemaat, dia rapikan, dan itu tidak membuat dia merasa direndahkan. Dari sini kita mau belajar bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang indah. Tanggal 23 Februari dia meninggalkan kita semua dengan cara yang mendadak Bapak Ibu. Dan tidak ada seorang pun yang menyangka, bahkan orang tuanya sendiri. Dia harus pergi dengan cepat meninggalkan dunia ini. Tuhan sangat sayang dia. Tuhan sangat sayang. Dan hari ini Bapak Ibu kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dan bulan ini kita mau berbicara tentang All for Jesus. Semua untuk Yesus. Bagaimana pelayanan yang dia lakukan itu semua untuk Tuhan Yesus. Bahkan hari ini ada jemaat Tuhan dari GKRI Jemaat di Warna yang WhatsApp saya, meminta saya untuk menyediakan waktu membuat renungan bagi anak muda ini, Bapak Ibu. Bagaimana jemaat ini terkesan dengan sosok anak muda ini yang setiap kali mau pelayanan di ibadah umum yang kedua, dia selalu berteriak All for Jesus. Mungkin kita bagian orang yang suka ngeledek anak muda ini, Bapak Ibu. Mungkin kita adalah bagian orang-orang yang suka merendahkan anak muda ini. Tetapi bagaimana anak muda ini punya semangat melayani, Bapak Ibu. Dan ini yang mau saya sampaikan pada hari ini. Di dalam renungan kali ini. Semua untuk Yesus. All for Jesus. Terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya rindu Bapak Ibu kita buka Alkitab bersama-sama dan saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyoroti firman Tuhan ini, ada satu gambaran yang perlu kita maknai, Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dengan rencana kita sendiri, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 adalah janji Tuhan bagi semua orang percaya. Mereka yang hidup buat Tuhan, mereka yang hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya orang yang mengaku percaya tetapi hidup dengan mengejar rencana hidup mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini sebuah teguran buat kita semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja bagi kita. Allah punya rencana atas hidup kita. Allah yang menentukan kita dari semula. Allah yang memanggil kita sesuai dengan rencananya. Di satu sisi saya bangga Bapak Ibu pernah jadi guru sekolah minggu anak muda ini. Saya pernah membina anak muda ini di Komisi Pemuda. Bersama-sama melayani Tuhan. Saya bangga Bapak Ibu ketika saya mendapati anak didikan saya ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di balik itu semua juga menjadi tamparan buat saya. Apakah selama ini yang saya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah selama ini pelayanan yang saya kerjakan itu benar-benar untuk Yesus? Ataukah saya mencari kepentingan diri saya sendiri? Saya mencari ego saya sendiri, saya mencari kepuasan saya sendiri ketika saya melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama ketika kita dipanggil Tuhan bekerja di dalam pelayanan, mari renungkan sekali lagi.
Apakah pelayanan yang kita lakukan semua untuk Tuhan? Ataukah pelayanan yang kita lakukan bahkan hingga saat ini untuk kepentingan diri sendiri? Karena ada kepentingan kita di sana, oleh karena itu kita melayani. Kiranya kita dijauhkan dari alasan hal itu, Bapak Ibu. Kiranya kita dijauhkan dari motivasi-motivasi yang tidak baik ketika kita melayani Tuhan. Menjadi renungan buat kita, all for Jesus. Apakah pelayanan yang kita lakukan benar-benar untuk Tuhan? Atau sesungguhnya kita sedang menunjukkan diri, menunjukkan kemampuan, seberapa hebatnya kita. Ya Tuhan, maafkan kita kalau kita memang punya alasan seperti itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya dalam hidup kita tidak selalu menerima hal-hal yang selalu baik dari Tuhan. Tuhan tidak selalu menjanjikan hidup kita indah setiap harinya, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan sebuah janji ketika kita menemui badai, Tuhan membuat kita mampu melewati badai itu. Seringkali kita terintimidasi oleh dosa. Seringkali kita terintimidasi oleh pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Seringkali kita terintimidasi oleh hal-hal yang membuat kita akhirnya jauh dari melayani Tuhan. Jauh dari melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena intimidasi yang kita rasakan, Bapak Ibu. Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, seperti kain kesumba, akan dibuat seputih bulu domba. Mari ketika kita di dalam keadaan seperti itu datang pada Tuhan, Dia mampu menebus kita. Dia mampu membalikan pikiran-pikiran kita yang negatif untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Mungkin bagi keluarga anak muda ini yang ditinggalkan, mungkin syok, Bapak Ibu. Tidak siap menerima kepergian anak muda ini. Mungkin bagi sebagian orang kematian adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Sesuatu hal yang membuat kesedihan yang berlipat-lipat. Tetapi Tuhan memakai semuanya itu untuk sesuatu yang baik bagi hidup kita. Anak muda ini telah meninggalkan kita semua di dunia ini. Tetapi semangat pelayanannya, keteladanan pelayanannya, boleh kita contohkan, Bapak Ibu. Kita ambil segala sesuatu yang baik dari anak muda ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kita terjatuh. Menjadi renungan untuk kita semua hari ini.
ketika kita melayani Tuhan, baik itu di gereja maupun di luar gedung gereja, baik ketika kita beribadah secara online maupun secara onsite, adakah hati kita untuk Tuhan? Adakah semangat melayani itu untuk Tuhan? Ferdinata atau yang biasa kita sapa Apin telah meninggalkan kita. Tapi semangatnya Bapak Ibu kiranya terus tertanam dalam hati kita. Dalam satu malam penghiburan, Gembala Sidang GKRI Jemaat Diwarna, Pendeta Dr. Victor Kalvari, mengakui bahwa anak muda ini adalah anak yang rajin Bapak Ibu. Dan beliau merenungkan siapa nanti yang akan menggantikan sosok anak muda ini, yang datang pagi sebelum jemaat KU1 datang, dia udah datang bantu-bantu beres. Ketika KU2 mau mulai, dia juga beres-beres. Gembala Sidang GKRI Jemaat Diwarna sungguh sangat kehilangan. Saya yakin dan percaya kita semua juga sungguh sangat kehilangan. Dan renungan saat ini tidak tersentral pada sosok anak muda ini Bapak Ibu, tetapi keteladanannya inilah yang saya mau bagikan, bahwa apa yang sudah kita lakukan di dalam pelayanan, apa yang sudah kita lakukan di dalam kegiatan kita beribadah di gereja, apakah semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Kiranya kepergian Apin menjadi satu titik balik renungan kita. Bagaimana kita diajarkan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa pilih-pilih pelayanan. Kita yang biasanya malas untuk beres-beres kursi, kita yang biasanya malas untuk pungut-pungut sampah, warta yang berserakan, mari kita berlomba mengambil pelayanan-pelayanan seperti itu Bapak Ibu. Tidak dapat dipungkiri banyak orang yang mengejar pelayanan WL, tidak dapat dipungkiri banyak orang yang mengejar pelayanan musik, pelayanan singer. Tetapi seberapa banyak kita yang mau mengambil pelayanan dari hal-hal yang mungkin saja tidak dilirik oleh orang lain. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh hanya buat Tuhan. Dan mulai saat ini kita tidak lagi milih-milih pelayanan. Sebab ketika kita dengan setia melakukan perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang lebih besar. Saya sangat diberkati dengan anak muda ini, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan juga merasa diberkati dengan kehadiran anak muda ini. Sosok yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi ketika anak muda ini meninggalkan kita, kita semua kehilangannya. Kehilangan semangat pelayanannya. Mari bangkit di dalam pelayanan dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan pasti menguatkan kita. Tuhan pasti memberikan hikmat bagi kita untuk kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua untuk
Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.